Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina menghadirkan Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta ini termasuk tokoh yang getol menelusuri kesaksian para pihak yang terkait kasus Vina dan Eki. Dimintai keterangan sebagai saksi, Deddy mengemukakan berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurutnya, pengungkapan kasus ini berlandaskan unsur mistik, yaitu rekaman saat Linda, teman Vina, kesurupan. Pertama adalah proses hukum yang sesat, 2 pikiran yang sesat, 3 hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Yang kedua, bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa dulu tanpa ada pendampingan hukum yang memadai. Kemudian pelapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan. Kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap. Itu bahasa yang biasa digunakan. Kemudian, bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai? Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Vina kecelakaan, ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Logikanya sudah tidak nyambung menurut saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi, belajar ilmu logika di hukum. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang juga hadir dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina menilai keterangan palsu dapat mengacaukan penegakan hukum. Menurut Reza, seorang terperiksa yang diintimidasi akan berpengaruh pada ingatannya yang mengakibatkan munculnya keterangan palsu. Barang yang paling mungkin mengacaukan proses penegakan hukum justru keterangan. Pertanyaannya, kenapa psikologi forensik sampai pada sebuah simpulan yang sedemikian ekstrim? Jawabannya adalah karena psikologi forensik yakin betul ingatan manusia yang menjadi sumber bagi keluarnya keterangan itu, ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi, pecah-pecah, dan rentan mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Jadi kita bisa bayangkan seorang terperiksa ketika dia ditekan untuk kemudian menyampaikan suatu keterangan, maka kemungkinan bahwa ingatannya, informasinya menjadi terfragmentasi dan terdistorsi sangat besar. Akibatnya muncullah keterangan palsu atau false. Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana pada 2016 silam menjadi saksi terakhir yang dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Dalam persidangan, Titin menceritakan kondisi Sudirman yang memiliki keterbelakangan dan mudah terpengaruh oleh pihak lain. Saya mengenal keluarga Sudirman bukan hanya dengan Sudirman, juga keluarganya. Karena ketika saya pegang kuasa, saya cari tahu bagaimana latar belakangnya. Bagaimana prototip keluarganya, bagaimana karakter mereka secara keseluruhan. Pada saat itu yang saya lihat, ibu dan ayahnya Sudirman, mohon maaf, bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada, cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik. Saya juga terinformasi kalau Sudirman, kalau mereka sih bilangnya idiot. Jadi Sudirman tuh gampang disuruh-suruh orang. Kalau dia main bersama teman-temannya, dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain. Misalnya ngambilin minum, ngebeliin jajan. Itu Sudirman tipenya seperti itu. Tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain. Jadi dia di rumah, kemudian
ke musola, selalu sholat berjamaah, dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Itu yang saya terima dari keluarga Sudirman. Walaupun untuk informasi itu pun saya sangat sulit menggalinya karena memang keluarga Sudirman itu, mohon maaf kalau saya bilang, mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa. Saya melihatnya seperti itu karena sampai hari ini pun kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya itu sangat sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik. Saya harus pelan-pelan. Apalagi ibunya sama sekali, misalnya Sudirman dulu kayak gimana, belum apa-apa dia udah nangis. Gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya? Saya dapat informasi semuanya dari kakaknya Beni. Itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia, kalau orang Cirebon ngomong anak idiot itu. Karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun. Jadi nggak naik kelasnya sampai 4 kali.